Hadi 6, Basari 2. 8. Tidak dulu mah. Sana bukaan. Tanyakan password ya seberapa gitu nya. Wifi. Seberapa? Jangan-jangan dia tak bisa. Partisipan. Oh, gitu dulu. Selamat sore, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih sudah bergabung di acara sosialisasi bahan APP 2021. Ini luar biasa antusiasmenya. Dalam sejarah sosialisasi APP baru kali ini pesertanya paling banyak. Dan hampir seluruh paroki di Kuskupan Bandung itu bisa bergabung. Kalau di daftar itu masih ada 180-an peserta yang mendaftar, tapi sekarang baru ada 93. Ya mudah-mudahan nanti sambil jalan ada yang juga ikut bergabung. Oke, sebelum kita mulai dengan doa, saya ingin menyampaikan hal teknis dulu. Yang pertama, nanti ketika pembicara menyampaikan bahan atau pemaparan, semua partisipan akan kami mute. Lalu ketika ada pertanyaan, silahkan untuk angkat tangan, ya ada ya icon shake hand, ya raise hand. Kemudian teknis yang berikutnya adalah nanti di bagian pertama itu kita akan bersama-sama dahulu mendengarkan penjelasan umum dari Romo Dwi. Lalu nanti setelah penjelasan umum akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti akan di split ya menjadi kelompok dewasa dan kelompok OMK. Nah, untuk memudahkan kami membagi kelompok, mohon untuk yang OMK ya yang mewakili OMK itu merename, jadi mengganti namanya diawali dengan OMK. Ya, jadi misalkan kalau nama saya Yogi Antonius, nah di depannya itu ada OMK Yogi Antonius. Jadi supaya nanti ketika dibagi itu lebih mudah, lebih cepat. Begitu, luar biasa Subang ya. Luar biasa. Ada juga yang secara berkelompok, wah luar biasa. Terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasinya. Mari kita awali sosialisasi pada sore hari ini dengan berdoa. Saya akan meminta tolong kepada Suster Morta untuk memimpin mengawali pertemuan ini dengan doa. Silakan Suster. Oke, baik. Baik, selamat sore para Romo, para suster dan teman-teman sekalian. Mari kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini Engkau berkenan mempertemukan kami dalam online ini dalam rangka sosialisasi bahan APP 2021. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami, terangilah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang hendak kami bagikan pada malam hari ini melalui sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan umat-Mu, kami semua dapat memahami apa yang Kau kehendaki melalui pertemuan ini. Bantu kami ya Tuhan, agar apa yang kami dapatkan malam ini boleh nanti kami bagikan kepada umat yang Kau percayakan kepada kami, untuk kami dampingi, untuk kami bantu dalam menumbuhkan iman melalui pendalaman iman APP yang akan datang. Kami serahkan seluruh pertemuan kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau yang menyelenggarakan ini semua, dan kami serahkan ke dalam bimbingan-Mu, dan semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Suster, terima kasih sudah mengantar kita dengan doa. Bapak Ibu yang terkasih, betul sore hari ini adalah acara sosialisasi bahan katekese masa Prapaskah. Bahan ini kami buat memang tidak dalam bentuk cetak, jadi artinya bahan ini tidak kami cetak lalu disebarkan ke paroki, karena mengingat kondisi kita yang masih serba tidak pasti kalau kita seandainya berkumpul, bertemu. Maka kami buat dalam format file PDF serta berbagai media yang sudah kami siapkan, sehingga nanti harapannya bahan ini baik di keluarga, di komunitas, maupun nanti di lingkungan bisa lebih dinamis untuk digunakan gitu. Lalu kalau memang seandainya memerlukan untuk dicetak, Anda bisa nge-print sendiri. Rasanya lebih, sudah kami format sedemikian rupa sehingga mudah untuk di-print, atau nanti seandainya mau lewat HP pun itu juga mudah untuk dilihat. Begitu. Lalu memang bahan kali ini itu adalah sambungan dari bahan yang seharusnya kemarin kita gunakan di tahun 2020. Hanya karena situasi pandemi, pasti sebagian besar di antara kita bahan yang sudah disebarkan ke paroki akhirnya tidak ada yang tidak terpakai begitu. Nah, maka meskipun tema ini kelanjutan dari tema sebelumnya, kami mencoba mengemasnya supaya lebih kontekstual dengan situasi sekarang. Nah, lalu apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan, lalu temanya apa, dan bagaimana bahan ini sebaiknya digunakan. Maka untuk bagian pertama ini saya serahkan kepada Romo Dwi untuk menghantar kita mengenai tema besar apa yang mau diangkat di dalam APP tahun ini, lalu dan anjuran-anjuran apa yang sebaiknya kita perlu perhatikan dalam menggunakan bahan ini. Kepada Romo Dwi, saya persilahkan. Baik, para suster, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, selamat sore. Ya,
Selamat berjumpa. Tadi sudah disampaikan Mas Yogi supaya menghemat waktu, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengantar umum mengenai tema yang akan kita dalami dalam masa Prapaskah tahun 2021 ini. Seperti yang dulu pernah tahun lalu, meskipun tahun lalu sebenarnya kita sudah mencoba untuk melakukan sesuatu, ya, tetapi toh akhirnya dari beberapa informasi yang kami dapatkan ada banyak kesulitan untuk melaksanakan pertemuan atau renungan refleksi bersama selama masa Prapaskah APP 2020. Moga-moga di tahun ini, karena kita sudah belajar dari pengalaman tahun lalu, tahun ini kita dapat melaksanakannya dengan lebih baik. Meskipun memang masanya itu masih sama dengan tahun yang lalu, yaitu masa pandemi. Tapi toh kita akan berusaha sebaik mungkin, apa sih yang bisa kita buat dalam perenungan bersama di dalam komunitas kita, entah itu di keluarga ataupun komunitas secara online. Nanti kita akan usahakan agar apa yang sudah kita persiapkan ini sungguh-sungguh menjadi bahan perenungan yang baik untuk seluruh umat di Keuskupan Bandung. Di dalam APP 2021, memang kita mengambil tema adalah semakin beriman, semakin solider. Dari sebenarnya tema yang dianjurkan oleh KWI itu kita rubah sedikit, tapi intinya sama, kita diajak untuk membangun ekonomi solidaritas. Kalau tahun lalu itu ekonomi yang bermartabat, tahun ini adalah ekonomi solidaritas. Tahun depan itu baru kita bicara tentang ekonomi yang memperhatikan kelangsungan alam, keberlangsungan alam. Tahun ini 2021 prinsipnya adalah bahwa pelaksanaan secara teknis diharapkan bahwa memang kita menyediakan bahan yang bisa digunakan menurut jenjang usia. Ada usia anak-anak yang dibagi berapa jenjang, usia remaja, usia OMK, dan usia dewasa. Ya, ini diharapkan juga bahwa bahan untuk usia dewasa ini bisa digunakan sebaik mungkin di tengah-tengah keluarga. Kita sekarang masa pandemik ini memberi kesempatan kepada keluarga-keluarga untuk lebih banyak berkumpul di rumah, bisa melakukan banyak aktivitas, termasuk juga menyediakan waktu selama masa Prapaskah nanti itu sebagai masa perenungan di tengah-tengah keluarga. Maka bahannya itu bisa dipakai dari bahan dewasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa akhirnya tahun ini kita di tim APP Keuskupan Bandung tahun 2021 mengambil tema ini, memang kita mengikuti apa yang sebenarnya sudah digariskan oleh KWI berdasarkan tema 3 tahunan. Tema 3 tahunan itu, ntar saya share dulu. Nggak muncul ya. Share-nya nggak muncul. Ya, belum. Tadi keluar sekarang. Di folder ya. Folder ya. Folder. Bentar ya. Sebentar di itu dulu. Baik, sambil menunggu saya lanjutkan dulu bahwa masa Prapaskah yang akan dimulai pada hari Rabu Abu tanggal 17 Februari nanti, itu kita akan bicara tentang ekonomi solidaritas. Kalau kemarin, tahun lalu kita bicara tentang ekonomi yang bermartabat, artinya bahwa apa yang menjadi usaha ekonomi dari kita semua, masing-masing dari kita itu adalah pelaku ekonomi. Ada tanpa kecuali kita semua pelaku ekonomi, tentu sebagai pelaku ekonomi kita juga
harus mengedepankan apa yang menjadi nilai-nilai keutamaan Kristiani. Ya, kita tidak melakukan ekonomi mengikuti arus zaman atau mengikuti kebanyakan orang, tapi kita mau menerapkan atau mewujudkan ekonomi yang sungguh berwawaskan nilai-nilai Kristiani. Tahun lalu kita bicara tentang ekonomi yang bermartabat. Kita mencoba untuk mengusahakan agar kehidupan ekonomi kita itu menjadi ekonomi yang sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pribadi manusia. Lalu tahun ini kita tingkatkan lagi untuk membangun sebuah ekonomi solidaritas. Artinya bahwa melalui kegiatan ekonomi kita mau juga ikut ambil bagian di dalam kebutuhan, kesulitan, tantangan, dan juga problem yang dialami oleh masyarakat sekitar kita. Maka kalau kita sebagai pelaku ekonomi, kita diajak atau dipanggil, kita diajak untuk menyadari panggilan kita untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang bersolidaritas. Ya. Ini temanya adalah semakin beriman, semakin solider. Ya, ini beberapa catatan yang saya kira tidak perlu dibaca. Ya. Saya hanya mau mengatakan saja bahwa sebenarnya kita semua memiliki panggilan untuk mendapatkan hidup yang sejahtera di dalam aktivitas atau kegiatan ekonomi kita. Manusia bekerja dan berjerih payah, tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan juga untuk meningkatkan martabat kemanusiaan kita. Itu yang kita perdalam tahun lalu. Tetapi dalam upaya kita mengembangkan kehidupan ekonomi atau aktivitas ekonomi, kita diajak untuk juga tidak berorientasi pada hanya kepentingan kita sendiri, tapi kita harus juga memikirkan kepentingan bersama. Maka aktivitas pengembangan ekonomi tidak dapat direduksi untuk peningkatan produksi saja, mengejar keuntungan semata, atau bahkan penguasaan atau monopoli, tapi kita juga harus memikirkan bahwa panggilan kita untuk bekerja atau aktivitas ekonomi kita harus diupayakan pertama-tama demi manusia dan untuk perkembangan manusia seutuhnya. Itu tujuan dari ekonomi yang berwawaskan keimanan kita. Gitu. Lalu saya tidak perlu mengulang apa itu aksi puasa pembangunan atau APP. Kurang lebih catatan-catatannya seperti yang sudah setiap tahun kami sampaikan. Lalu dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk melakukan 3 aktivitas, pantang dan puasa, doa dan refleksi, amal bakti. Lalu tempat kita dalam bahan-bahan APP ini adalah di nomor 2, doa dan refleksi. Kita bersama diajak untuk mendalami hidup rohani kita melalui doa dan refleksi, dan bahan katekese yang sudah disiapkan oleh tim APP Uskupan Bandung. Begitu. Ini pantang dan puasa, soal pantang dan puasa tidak perlu saya ulang. Nanti catatannya bisa saya kirimkan kalau memang diperlukan untuk untuk bacaan. Nah, ini kerangka dasar APP 2021, tema besar kita, tema tahun 2021 yang kita pilih adalah semakin beriman, semakin solider, atau membangun ekonomi solidaritas. Ini kerangka besarnya, tema 3 tahunan. Tahun 2020, tahun lalu, kita mulai dari tahun pertama di dalam tema 3 tahunan. Tema 3 tahunannya adalah melindungi dan mengelola sumber hak hidup ekonomi masyarakat yang bermartabat, berbela rasa, dan berkelanjutan. Yang pertama, membangun kehidupan ekonomi yang bermartabat. Tahun ini, 2021 adalah membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa dengan subtema yang kemudian kita ubah sedikit, semakin beriman, semakin solider. Lalu yang tahun depan kita akan
menindaklanjuti dengan pembahasan atau refleksi bersama dengan subtema membangun kehidupan ekonomi yang selaras dengan alam. Kurang lebih itu, ya. Catatan ini nanti akan saya kirimkan. Kita bicara memang soal aktivitas ekonomi. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu berarti menata, mengatur, menyelenggarakan kehidupan di dalam rumah, dalam keluarga umat manusia. Artinya kalau disebut keluarga umat manusia, di situ ada unsur kebersamaan dan juga ada unsur kerjasama. Itu menjadi titik tekan. Lalu yang tahun lalu, yang kita akan bicara tentang solidaritas. Ada prinsip-prinsip dasar yang menjadi perenungan kita dalam upaya kita untuk merefleksikan tentang kehidupan ekonomi atau aktivitas ekonomi kita. Yang pertama, kehidupan ekonomi harus senantiasa ditempatkan sebagai bagian dari keterlibatan kita dalam karya keselamatan alam. Manusia melakukan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari keterlibatan dalam karya keselamatan alam. Artinya bahwa aktivitas ekonomi itu harus mengarah kepada keselamatan. Yang kedua, kita meyakini bahwa kekayaan ekonomi bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Allah yang diserahkan sebagai rahmat yang perlu kita syukuri. Kalau kita memiliki rasa syukur, ya, diharapkan bahwa aktivitas ekonomi kita itu kita arahkan pada tujuan yang sesungguhnya dari aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah soal solidaritas. Ini yang menjadi inti pokok dari pembicaraan kita yang kita perdalam selama masa Prapaskah. Kita dipanggil tidak menjadi egois, menyimpan kekayaan ekonomi untuk diri sendiri, tetapi juga kemudian memiliki rasa berbagi, keinginan atau niat berbagi untuk sesama, solidaritas. Ya, lalu ini berkaitan dengan etika dalam ekonomi. Lalu nanti kita akan menggunakan alur katekese dalam bahan pendalaman kita yang memang tidak dicetak dalam bentuk hard copy, tapi nanti akan kita kirimkan soft copy-nya. Semoga nanti itu dapat diaplikasikan secara baik di masing-masing paroki. Alur katekese dari bahan pendalaman APP kita itu ada 4 langkah dan 4 pertemuan. Ya. Sebenarnya 4 kali pertemuan ini juga bukan jumlah yang bagus. Kalau seandainya diperlukan menambah jumlah pertemuan karena masa Prapaskah itu kan tidak hanya 4 minggu, ya, tapi lebih dari 4 minggu. Menambahkan misalnya yang pertemuan keempat mau dibagi dalam 2 kali pertemuan, ya silakan aja, nggak apa-apa. Disesuaikan saja nanti bahannya, lalu apa yang mau dibicarakan lebih dalam lagi di dalam pertemuan ini. Di pertemuan pertama kita diajak untuk melihat panggilan kita membangun ekonomi yang solider. Pertama bicara tentang panggilan, yang kedua bicara tentang realita dan tantangan, yang ketiga itu kesadaran baru atau transformasi iman. Nah, ini dari inti dari seluruh proses permenungan kita selama masa Prapaskah itu adalah menuju kepada sebuah transformasi atau pertobatan. Itu yang menjadi titikan kita. Pertemuan kita adalah pertemuan mengarah kepada pertobatan. Lalu pertemuan keempat itu aksi sebagai perwujudan nyata. Ya. Kurang lebih itu nanti secara teknis penggunaan buku nanti akan dijelaskan oleh Mas Yogi. Ya, kurang lebih penjelasan saya itu dulu. Ya, nanti kalau ada beberapa hal yang perlu didiskusikan nanti akan kita diskusikan. Begitu Mas Yogi. Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih sudah menghantar kita. Setidaknya kita sekarang tahu bahwa tema yang kita angkat ini merupakan bagian dari tema 3 tahunan yang ditawarkan oleh KWI. Nah, baik. Oke, ya. Nah, lalu
bagian saya akan mencoba memaparkan bagaimana teknis menggunakan buku ini. Ya, saya akan share screen sebentar. Oke, semoga sudah bisa tampil ya di layar Anda sekalian. Oke, ya. Jadi tema APP kita tahun ini adalah semakin beriman, semakin solider. Lalu tadi sudah dijelaskan oleh Romo, ini merupakan tema kedua dalam rangkaian tema 3 tahunan. Ya. Lalu tadi sudah disampaikan juga mengenai prinsip ekonomi, berarti kurang lebih bahwa aktivitas kita itu tertuju pada mensejahterakan kehidupan manusia. Artinya keterlibatan kita sebagai umat beriman itu turut berpartisipasi membuat hidup orang lain itu menjadi lebih baik kualitas hidupnya. Nah, itu yang mau ditekankan dalam ekonomi dan solidaritas. Lalu mengenai penggunaan buku. Ya. Tadi Romo juga sudah menyinggung bahwa bahan pertemuan APP ini silahkan boleh dikembangkan atau bahkan mungkin disederhanakan kalau memang terlalu panjang, boleh silahkan sesuai dengan kebutuhan kelompok saja. Jadi memang di judul buku ini itu kami coba tawarkan menjadi untuk komunitas lingkungan, lalu keluarga, kalau seandainya memang tidak bisa berkumpul di dalam komunitas lingkungan atau tidak memungkinkan juga untuk melakukan pertemuan secara online dalam komunitas lingkungan. Atau juga untuk kelompok kategorial, barangkali ada kelompok-kelompok kategorial, kelompok-kelompok rohani yang masih dalam masa pandemi ini ya berkelompok secara kecil-kecilan masih aktif gitu ya, barangkali masih ada yang demikian. Lalu apabila nanti Anda akan menyesuaikan bahan dalam buku ini, silakan disesuaikan sekurang-kurangnya pada bagian ini, pada bagian doa. Barangkali doanya mau dikoreksikan atau memang ada ujung tertentu. Lalu lagunya juga boleh, barangkali lagu-lagunya sulit atau terlalu panjang, boleh diganti. Lalu inspirasi pengalaman hidup. Nah, inspirasi pengalaman hidup ada cerita, ada video. Nah, kalau seandainya itu tidak memungkinkan untuk ditampilkan atau untuk diceritakan, boleh dilewati atau bahkan mungkin boleh diganti. Dan peneguhan. Di sini ada teks peneguhannya, barangkali peneguhannya terlalu panjang atau mungkin kurang mendetail, boleh silakan dikembangkan. Itu harapan kami memang Anda bisa berkreativitas untuk mengembangkan bahan ini. Hanya saja untuk inspirasi kitab suci, kami sangat menganjurkan untuk tetap menggunakan bacaan yang ada di buku ini, supaya kita tetap terjaga maksud alur temanya, gitu ya. Kemudian dalam mengembangkan atau menyederhanakan bahan supaya tetap memperhatikan tujuan pertemuan, dibaca tujuannya untuk apa, ya? Karena tujuan setiap pertemuan 1 sampai pertemuan 4 itu punya kekhasannya sendiri. Lalu diusahakan supaya setiap peserta pertemuan itu memiliki bahan pertemuan. Artinya para peserta mengikuti langkah-langkah atau bisa membaca juga teks yang disediakan. Artinya bisa jadi Anda nanti membagikan dalam bentuk file. Atau mungkin di lingkungan Anda atau di komunitas Anda itu kesulitan kalau seandainya membaca harus sambil buka handphone, nah itu bisa Anda printkan gitu, karena tidak panjang kok, tidak banyak, halamannya tidak banyak. Jadi kalau seandainya di print, di fotokopi masih terjangkau lah, masih terjangkau gitu ya. Lalu kami masih menganjurkan untuk tidak mengadakan pertemuan secara langsung, gitu ya. Kami masih menganjurkan untuk tidak mengadakan pertemuan secara langsung, kecuali kalau memang ada kebijakan lain di paroki Anda masing-masing, gitu ya. Kalau memang pastor parokinya punya kebijakan lain soal pertemuan-pertemuan lingkungan, silakan itu diikuti. Ya, tapi kalau dari kami rasanya kita masih perlu untuk menjaga diri untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak. Kemudian
pertemuan APP 2021 itu kita desain memang lebih sederhana ya. Jadi langkah-langkahnya memang agak lebih pendek supaya pertemuan tidak terlalu panjang. Lalu juga kalau seandainya nanti pertemuan secara online itu juga tidak terlalu lama. Lalu kalau seandainya dilaksanakan dalam komunitas keluarga gitu ya, itu juga tidak terlalu lama juga. Gitu. Jadi setengah jam lah, kurang lebih menurut kami setengah jam rasanya bahan ini akan cukup untuk direfleksikan bersama. Kemudian, nah, dalam setiap bahan, dalam setiap tema bahan, itu kami menyediakan video peneguhan. Jadi setelah bacaan kitab suci, itu langkah selanjutnya adalah peneguhan. Nah, untuk peneguhan ini barangkali supaya suasananya lebih hidup, supaya suasananya lebih menarik, tidak monoton, fasilitator terus yang berbicara, kami mencoba membantu untuk menyediakan video peneguhan, gitu ya. Jadi nanti entah ada frater, romo, atau mungkin ada seorang sosok katekis, gitu ya, atau mungkin nanti ada sebuah drama yang mencoba menyampaikan maksud inti dari bacaan yang sudah didengarkan tadi. Kemudian, untuk setiap kali video peneguhan, ada beberapa yang masih dalam proses penyusunan, pembuatan. Nanti semua bahan itu akan kami upload di website Keuskupan Bandung. Nah, di sini ya. Nah, untuk sekarang memang belum bisa diakses, karena kami menunggu momen untuk bisa menyampaikan ini. Karena file yang akan ditayangkan di website itu akan banyak sekali. Jadi supaya Anda tidak bingung, ini untuk bahan dewasa filenya apa saja gitu ya. Nah, lalu videonya apa saja. Nah, ini masih kami susun dulu supaya nanti ketika Anda membuka website Keuskupan Bandung itu langsung tertuju pada yang ingin diambil. Misalkan saya mau mengambil bahan dewasa, maka saya akan masuk kepada bagian dewasa, lalu di sana ada list-listnya. Nah, silakan nanti diambil di situ. Begitu ya. Jadi memang aksesnya belum kami buka karena menunggu untuk sosialisasi dulu supaya tidak terjadi kebingungan gitu loh. Gitu kan, ini bahannya yang mana, di mana, kok banyak sekali gitu ya. Nanti silahkan saja kalau Anda bermaksud untuk mengambil yang dewasa, nanti ada judul dewasa, lalu filenya apa saja, videonya apa saja. Ya, seperti bahan yang tahun 2020 kalau Anda pernah membukanya. Begitu. Nah, lalu kurang lebih alurnya seperti ini. Oke. Alurnya seperti ini. Jadi nanti ada pengantar, lalu lagu pembuka, doa pembuka, semua sudah lengkap. Kami sertakan di sini, lagunya, teksnya sudah ada di sini. Jadi tinggal mengikuti saja pokoknya. Lalu ada inspirasi pengalaman hidup, inspirasi kitab suci. Nah, inspirasi pengalaman hidup ini sebenarnya mau memancing tentang refleksi kita. Kita mau memancing refleksi kita, peristiwa hidup kita sehari-hari. Kalau seandainya ini dirasa sulit untuk ditayangkan videonya, atau mungkin dirasa ceritanya mungkin terlalu panjang atau kurang relevan, silahkan boleh diganti. Atau bahkan mungkin ditiadakan, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang harus ada adalah inspirasi kitab suci. Karena itu menjadi pokok permenungan kita. Ya, inspirasi kitab suci harus tetap ada, tidak boleh dilewat. Ya. Lalu setelah inspirasi kitab suci ada peneguhan. Nah, setelah peneguhan, lalu membangun niat seperti biasa. Jadi setelah kita diteguhkan, lalu apa yang mau kita buat selanjutnya? Ya. Doa penutup, lagu penutup. Jadi lebih sederhana sebetulnya setelah mengalami beberapa penyederhanaan. Nah, lalu selanjutnya adalah, nah tadi Romo sudah menyinggung juga soal ini mengenai tema-tema, 4 tema, pembagian 4 tema dalam bahan permenungan ini.
soal panggilan untuk bersolider. Nanti detailnya nanti di dalam jenjang masing-masing ya, nanti yang dewasa akan dijelaskan secara detail. Lalu yang kedua soal tantangannya dan realitanya juga nanti akan disampaikan secara detail. Lalu sikap tobat apa sih yang mau dibangun juga nanti akan disampaikan secara detail di masing-masing bahan OMK dan dewasa. Nah, begitu sampai di sini dulu mengenai teknis penggunaan bahan. Maka untuk hal-hal teknis ini dulu sebelum kita beranjak ke bagian berikutnya, apakah ada pertanyaan dulu untuk teknis ya, bagian teknis ya. Nanti isi bahan itu nanti setelah kita bagi kelompok. Untuk teknis dulu silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan di unmute aja langsung. Oh, atau hand raise. Lu nanti dipanggil. Siapa? Gimana? Oh, Subang. Oke, Subang. Subang luar biasa, Subang. Silakan Subang. Itu masalah tentang bahan itu tadi yang mau disosialisasikan. Gak usah pakai mic ya. Itu Ya, langsung. Masuk. Oke. Bahan itu yang mau disosialisasikan yang itu saya sarankan kalau bisa dari keuskupan aja langsung ngirim ke paroki masing-masing lah, jangan kita yang carikan susah kadang kan, kalau terlalu banyak link itu di dalam kan bingung yang mana mau dipakai ya kan. Kalau saya sarankan alangkah banyak kalau Mas Yogi yang kirim aja dibagi ke paroki masing-masing, dikirim ke paroki atau ke bidang pewartaannya gitu. Itu aja, makasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Darius. Kalau untuk koordinator bidang pasti akan kita share ya. Jadi Pak Darius bisa langsung cek di grup WA koordinator, gitu ya. Bisa. Kami bisa bantu untuk yang koordinator, kami akan bantu. Oke, terima kasih Pak Darius. Ada lagi satu lagi mungkin? Purwakarta. Silakan langsung Purwakarta. Oh ya, Mas Tarno ya, Mas Tarno. Silakan Mas Tarno, bagaimana? Luar biasa ya, ini pesertanya 103 loh. Oke, silakan Mas Tarno. Masih mencari mikrofon atau bagaimana? Sambil menunggu Mas Tarno, mungkin satu lagi lah. Oke, satu lagi kalau seandainya ada yang mau bertanya. Silakan. Tidak ada ya? Baik, nanti saja kalau siapa tahu kalau masih baru akan muncul kemudian. Dari Buah Batu, Mas Yogi. Oh, Buah Batu silakan, Buah Batu silakan. Ya, kami yang lalu itu tetap ada kesulitan, terutama untuk keluarga-keluarga yang kecil yang tidak bisa menggunakan media elektronik itu. Nah, sampai sekarang saya masih belum menemukan cara yang efektif untuk mereka yang udah sepuh, kemudian keluarga kecil yang tidak bisa menggunakan alat-alat media elektronik. Itu mungkin ada saran ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Thomas ya. Terima kasih Pak Thomas. Untuk bahan kali ini yang ada video-videonya kami buatkan sinopsisnya. Kecuali yang video bagian 3 itu tentang, di tema 3 itu tentang jimpitan. Nah, ini budaya jimpitan itu pasti semua orang tahu ya jimpitan ya. Nah, itu nanti bisa dilihat nanti di teks. Tapi yang lain yang ada videonya itu ada sinopsisnya, sehingga kalau tidak menyaksikan video itu bisa membaca
bisa membaca sinopsisnya atau ringkasan ceritanya gitu Pak Thomas. Kalau seandainya masih sulit sekalipun, bagian itu boleh dilewati langsung ke bagian kitab suci. Gitu ya Pak Thomas ya. Oke, terima kasih. Mas Tarno jadi tidak ya? Baik, kalau tidak jadi, sebelum kita membagi diri ya ke dalam kelompok dewasa dan OMK, terakhir tentang katekise. Jadi nanti karena kita masih pandemi, lalu penerimaan abu pada saat Rabu Abu pun itu pasti akan berbeda gitu ya, pasti ada penyesuaian lah, gitu, ada penyesuaian. Lalu kami akhirnya bekerja sama dengan Ilski dan beberapa pemerhati liturgi bahwa Keuskupan Bandung itu punya kebijakan dalam prosesi penerimaan abu. Ya. Nah, maka saya kembalikan dulu ke Romo Dwi mengenai bagaimana penerimaan abu pada Rabu Abu. Barangkali nanti Anda di lingkungan atau di keluarga ada yang bertanya, ya kan? Bagaimana dengan kami yang bisa streaming, gitu kan? Bagaimana kami yang di rumah? Lalu bagaimana kami yang di paroki? Oh, ada pertanyaan dulu satu ya, Pak Robi ya. Oke, Ya. Pak Robi silakan. Baik, ya. Pertanyaannya sudah saya tulis di chat, Pak Yogi. Oke. Ya, yaitu bagaimana teknisnya menyanyikan lagu, Pak? Apakah kita itu semua itu unmute mikrofon masing-masing? Karena apa? Selama kami itu berzoom, itu lagu itu kami lewati, Pak, tanpa lagu jadi. Karena tidak tahu bagaimana ya. Begitu, Pak Yogi. Apa cukup Oke, jelas saya tanyakan? baik. Oke, jadi ini pengandaiannya adalah kalau seandainya dilaksanakan secara online ya. Asumsinya begitu ya, Pak ya? Ya, Oke, betul. seandainya kalau online. Maka ada dua alternatif. Yang pertama, itu kalau koneksinya memungkinkan, silakan di-unmute semua. Ya. Lalu kalau koneksinya memang sangat tidak memungkinkan, pasti kan kita checking dulu ya, gitu ya. Dengar nggak, gitu ya. Nanti kalau seandainya tidak memungkinkan, yang satu udah sampai mana, yang satu sampai mana, gitu. Maka daripada secara teknis itu cukup mengganggu, maka sebaiknya untuk bagian lagu dilewati saja, Pak. Baik. Ya, artinya, atau mungkin mau juga boleh kalau yang menyanyi hostnya atau orang yang ditunjuk, orang yang memang memiliki artinya suaranya cukup enak lah gitu ya, cukup enak untuk membawa kita pada permenungan itu juga boleh. Salah satu saja, lalu yang lain di mute gitu ya. Atau kalau itu pun kesulitan tadi, kalaupun itu kesulitan boleh untuk tidak dinyanyikan, gitu ya. Bisa langsung kepada bagian doa dan langkah-langkah selanjutnya. Gitu ya Pak ya. Jadi maaf ada 3. Yang pertama kalau koneksi memungkinkan silakan bernyanyi bersama-sama. Lalu kalau seandainya koneksi tidak memungkinkan maka bisa menunjuk salah satu. Lalu yang ketiga tidak dinyanyikan pun tidak apa-apa. Gitu ya Pak Ruby ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf tadi tidak membaca chatnya. Baik. Kalau begitu terakhir mengenai bagaimana penerimaan abu ya kepada Romo Dwi, saya rasa Romo Dwi ya. Baik. Saya gimana? Oke. Langsung. Baik Romo, saya akan share screen yang nanti aja share-nya sebentar ya. Saya jelaskan dulu. Silakan Romo. Baik Bapak Ibu, para suster, berkaitan dengan penerimaan abu yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari di semua gereja saya kira, kecuali ada situasi-situasi tertentu atau situasi-situasi darurat sehingga gereja tidak menyediakan offline, maka memang ada kesempatan untuk semua umat menerima matan abu sebagai salah satu simbol bahwa kita mau memasuki masa prapaskah, Tetapi prinsipnya adalah bahwa sebenarnya penerimaan abu itu bukan sesuatu yang wajib untuk situasi darurat seperti ini. Ya, artinya tetapi bahwa meskipun situasi darurat ada cara-cara tertentu yang sudah disiapkan oleh
dari kelompok liturgi agar penerimaan abu itu bisa diterima, agar kita sebagai orang Katolik yang biasanya menerima simbol penyematan abu di dahi kita itu menjadi merasa bahwa sungguh-sungguh kita itu memasuki masa prapaskah. Tetapi toh dalam situasi tertentu ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, memang dalam kondisi biasa, artinya nanti umat yang bisa mengikuti misa Rabu Abu secara offline di gereja atau di stasi, di gereja stasi, itu penyematan abu, karena ini kita menjaga kontak langsung, ya, kontak langsung secara fisikal, ya, maka kita nanti akan ada tayangannya yang akan ditayangkan yang sudah dibuat oleh tim liturgi dan Komsos, itu nanti menggunakan sarana, yaitu tidak menggunakan jari langsung, biasanya kan menggunakan jari, nanti akan menggunakan kapas supaya tidak ada kontak langsung dengan penerima abu atau umat. Maka nanti akan dibuat sedemikian rupa, sudah akan disosialisasikan juga kepada para pastor paroki video di YouTube mengenai penerimaan abu, penyematan abu di dahi umat yang hadir secara offline. Lalu yang umat yang tidak bisa hadir secara offline, yang mengikuti misa secara live streaming, bagaimana? Apakah mereka akan juga bisa kesempatan menerima abu di dahi, disematkan abu? Pada prinsipnya sebenarnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing paroki, ya, untuk mencari jalan bagaimana umat yang mengikuti misa Rabu Abu secara offline itu bisa menerima penyematan abu di dahi. Ya, tetapi bahwa dianjurkan ada beberapa kesempatan yang dimungkinkan. Yang pertama, kalau dimungkinkan, misalnya kalau ada beberapa paroki tertentu yang saya tahu, itu misalnya setiap minggu itu membagikan komuni kepada umat yang mengikuti misa online di rumah masing-masing, terutama untuk yang anak-anak dan lansia yang sudah dibaptis dan menerima komuni. Mereka biasanya didatangi oleh para prodiakon yang diberikan tugas khusus untuk membagi itu. Nah, nanti apakah di paroki tertentu itu juga akan melakukan itu, tidak membagi hosti saja, tetapi juga membagi penyematan abu, itu diserahkan kepada kebijakan paroki masing-masing. Nanti ditanyakan saja di dalam parokinya masing-masing. Lalu yang kedua, kalau itu tidak dimungkinkan, artinya tidak ada petugas khusus yang datang untuk menyematkan abu di dahi kita, bagi mereka yang mengikuti misa secara online, kalau dilakukannya misa bersama-sama, entah itu lebih dari dua orang atau lebih, di tengah-tengah keluarga atau kerabat gitu, atau teman yang kebetulan mau misa bareng di rumah, itu mereka bisa saling menyematkan abu, di mana abunya yang dipakai itu jangan sembarangan. Kalau memungkinkan, Anda bisa meminta abu dari gereja, yang sudah disiapkan tentu dengan baik, ya, yang sudah diberkati di dalam misa Rabu Abu, bisa dimintakan untuk disematkan. Kalau tidak pun juga kita bisa menggunakan abu milik kita sendiri, tapi bukan abu gosok ya, tapi abu khusus yang biasa kita tahulah ya, itu dari daun-daun palma yang sudah kering, yang dibakar, diambil abunya, pakai abunya, itu kita bisa menggunakannya sendiri. Lalu tapi kan itu belum diberkati, ya, pertanyaan kita kan itu toh, itu belum diberkati apakah syah? Ya, kita tidak bicara soal syah dan tidaknya dalam situasi darurat, karena abu ini sebagai salah satu simbol, bukan yang utama. Yang utama itu adalah sikap tobat kita selama masa prapaskah. Ini adalah simbolisasi kita memasuki masa tobat.
itu dimungkinkan. Artinya menggunakan abu yang tidak diberkati, tapi abu yang berasal dari daun palma kering yang sudah kita bakar, lalu menjadi abu yang bisa kita pakai untuk saling menyematkan di dahi anggota keluarga kita. Kalau tidak ada abu bagaimana? Jangan khawatir, ada kesempatan yang ketiga, atau kemungkinan yang ketiga adalah tidak menggunakan abu pun tidak apa-apa. Pada saat mengikuti misa online, mereka yang mengikuti misa online itu bisa membubuhkan tanda salib di dahinya masing-masing. Tidak dibubuhi tanda salib oleh orang lain ya. Kalau orang lain yang membubuhi itu menggunakan kapas tadi kalau ada abu, tapi kalau tidak ada abu, membubuhkan tanda salib itu di dahi masing-masing, tidak saling menyematkan tanda salib di dahi orang lain, tapi menggunakan tangan sendiri. Begitu itu hal yang bisa dilakukan yang terakhir, artinya kesempatan atau peluang terakhir. Itu untuk membuat bahwa kita sungguh-sungguh memasuki masa Prapaskah melalui Rabu Abu itu, kita memasukinya dengan simbolisasi yang sungguh mengena agar kita dapat merasakan sungguh-sungguh bahwa Rabu Abu itu ya Rabu Abu meskipun dalam situasi yang berbeda. Kurang lebih itu. Nanti sebentar lagi kita akan melihat tayangan yang sudah dibuat oleh Romo Riston dan Komsos mengenai penyematan abu di dahi dalam situasi pandemik ini. Dan ini berlaku hanya untuk Keuskupan Bandung. Jadi kalau Anda kebetulan ada yang bepergian ke keuskupan lain atau mengikuti misa online di gereja keuskupan lain, kemudian jangan dibanding-bandingkan. Apa yang menjadi ketentuan yang disusun oleh Romo Riston dan juga Komsos ini yang mewakili tim APP keuskupan itu berlaku untuk pelaksanaan penerimaan abu di keuskupan kita di masa pandemi ini. Kurang lebih itu penjelasannya. Terima kasih. Mungkin ditayangkan Mas Yogi videonya, silakan. Baik, Romo, terima kasih. Berikut akan kami tayangkan video penerimaan Rabu Abu di masa pandemi. Rasanya ini juga sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Romo, lalu akan dilengkapi dengan video berikut. Sebentar lagi kita akan menerima abu pada aku. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Rabu Abu sebagai awal masa Prapaskah. Sebentar lagi kita akan menerima abu pada dahi kita masing-masing dengan tanda salib. Ini berarti bahwa kita manusia yang lemah dan rapuh, sehingga kita sadar bahwa kita ini berasal dari abu dan akhirnya kembali menjadi abu. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang Prapaskah
dan dengan rendah hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Simbol abu adalah tanda pertobatan batin kita untuk menjalani masa prapaskah selama 40 hari ini. Nah, karena situasi pandemi sekarang ini yang kita alami, ada beberapa kebijakan Keuskupan Bandung. Yang pertama, imam nanti akan menandai dahi kita, abu, dengan menggunakan kapas untuk masing-masing umat. Harapannya apa? Harapannya agar menghindari kontak langsung selama proses penerimaan abu. Yang kedua, umat yang mengikuti misa secara online dapat menyiapkan abu sendiri di tempat masing-masing dan mengoleskan sendiri abu di dahinya. Mereka yang tidak bisa menyiapkan abu cukup menandai dirinya dengan tanda salib di dahi pada saat ritus penerimaan abu. Itu yang kedua. Yang ketiga, paroki yang mempunyai pertimbangan lain sesuai dengan situasi parokinya sehingga memutuskan untuk tidak memberi tanda abu di dahi, bisa menggunakan alternatif lain dengan cara apa? Dengan cara menabur abu di atas kepala umat sesuai dengan anjuran dari Kongregasi Ibadat dan Tertib Sakramen yang dikeluarkan pada 12 Januari 2021. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi ini adalah kebijakan pastoral dari Keuskupan Bandung. Kalau Anda melihat ada perbedaan cara memberikan penerimaan abu ini, sekali lagi harus diingat bahwa yang paling penting adalah pertobatan batin, bahwa kita memasuki masa prapaskah. Jadi cara hanya membantu kita untuk menghayati proses atau masa-masa pertobatan selama 40 hari ini. Selamat memasuki masa prapaskah. Tuhan memberkati. Ya, demikian Romo, Suster, Bapak, Ibu. Kurang lebih demikian penjelasan mengenai tata cara penerimaan abu, besok abu-abu di masa pandemi. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan liturgi ini, silakan nanti didiskusikan atau ditanyakan kepada pastor parokinya. Tadi Romo sudah menjelaskan bahwa paroki juga bisa jadi memiliki kebijakan dalam hal nanti penerimaan abu. Demikian. Yang terpenting adalah tadi sudah disampaikan Romo soal sikap tobat, ya. Karena kaitannya ini dengan katekese, maka yang kami tekankan adalah mengenai sikap tobat. Baik, pada sesi pertama ini sudah selesai. Kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu Bapak Ibu, Suster, Frater akan dibagi menjadi dua kelompok. Ya, yang dewasa akan tetap di room ini, kemudian yang OMK akan dipisahkan ke room yang lain. Sudah bisa? Oke. Baik, yang OMK sudah kami pisahkan harusnya, sehingga di room dewasa ini sudah berkurang. Nah, yang belum rename OMK, jadi kalau misalnya Anda memang diminta untuk mewakili OMK, silakan merename ini ya, username-nya ya. Jadi diawali dengan OMK, lalu strip baru nama, gitu. Supaya nanti
operator kami memisahkan. Ada Mas OMK Subang. Tolong Mas, ada satu lagi. Ya nanti silakan dicek ya Mas. Baik. Oke, Suster, Frater, Bapak Ibu, kita akan memasuki ke isi dari bahan pertemuan pendalaman katekisi kita, katekisi masa prapaskah kita. Nah, saya akan bagikan tayangan. Semoga sudah tampil di layar Anda. Oke. Jadi ini adalah tema-tema di dalam bahan untuk dewasa, dewasa dalam artian komunitas lingkungan, keluarga, ataupun komunitas kategorial. Ada 4 tema yang kami tawarkan dengan tahapan-tahapan demikian. Yang pertama itu mau merefleksikan kembali panggilan kita dalam bersolider. Jadi di tema pertama ini kita akan berbicara mengenai pengalaman-pengalaman solidaritas, gitu ya. Nah, terutama selama pandemi. Lalu yang kedua, apa sih tantangan dan realitanya ketika kita bersolider? Lalu yang ketiga, sikap tobat apa yang mau kita bangun dalam kerangka membangun sikap solidaritas ini? Lalu yang keempat, kalau kita sudah tobat, gitu ya, kalau kita sudah punya sikap niat memperbaiki diri, lalu apa wujudnya? Itu apa yang mau kita wujudkan sikap tobat kita ini? Nah, maka mari kita beranjak ke tema yang pertama. Oh ya, catatannya adalah bahwa tema besar kita mengenai semakin beriman, semakin solidar ini mengalami penyesuaian ya. Jadi tidak kami coba kontekskan dengan situasi pandemi kita. Lalu coba kami kemas juga supaya bahan ini juga bisa dipakai di dalam keluarga gitu. Maka kami mencoba untuk tidak yang rumit-rumit lah gitu ya, tidak mencoba yang susah-susah untuk direnungkan. Pater Edo, Thomas, Pak Thomas, Pater Edo, atau Sheila? Oke, mohon maaf. Yang WMK ternyata narasumbernya belum dimasukkan. Itu belum ya Mas ya? Mas Josi ada? Sheila. Baik, saya lanjut ya, maaf. Tema pertama, ya, tema pertama judulnya adalah kita dipanggil untuk bersolidar. Solidaritas kita di tengah pandemi COVID-19. Lalu pokok-pokok permenungannya apa saja? Ya, karena bahan ini sangat kami coba kemas dengan sangat sederhana, maka sebenarnya mau titik refleksinya adalah soal penghayatan akan semangat solidaritas. Nah, jadi ini gambar ini saya sangat tertarik sekali. Jadi ketika saya memilih gambar-gambar dalam slide-slide ini, itu kalau menggunakan kata kunci solidaritas aja gitu ya, dalam ejaan bahasa Indonesia, itu sangat sedikit sekali gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan solidaritas dalam ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, rupanya saya menduga ya mungkin semangat solidaritas ini di kalangan kita itu sebetulnya sudah disemangati, memang orang belum bisa mengekspresikan dalam seni gitu ya. Jadi kembali lagi ke sini bahwa solidaritas itu bukan hal yang baru ya, kami tekankan bukan hal yang baru. Solidaritas itu sudah kita alami, sudah kita geluti setiap harinya, saya yakin itu. Apalagi Anda sebagai seorang Kristiani ya. Nah, maka yang ingin direnungkan di sini adalah kita mau mengingat kembali pengalaman-pengalaman kita dalam bersolidaritas selama pandemi kemarin, gitu ya. Sebenarnya apa sih peristiwa-peristiwa apa saja yang merupakan ini bentuk solidaritas kita? Saya yakin selama pandemi kemarin dan saat ini pun pasti pengalaman-pengalaman itu masih berlangsung. Nah, lalu yang direfleksikan adalah sebetulnya apa sih
yang mendorong, faktor apa atau motivasi apa yang mendorong orang itu mau bersolider. Nah, lalu prakteknya bagaimana di lingkungan kita? Nah, itu yang mau digeluti itu, soal motivasi orang mau menolong. Ya. Nah, lalu mengapa kita harus bersolider? Sebagai seorang Kristiani, mengapa saya harus bersolider? Gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan di dalam bagian inspirasi. Lalu nanti di dalam aksi untuk tema pertama ini, karena ini adalah masa prapaskah, lalu supaya semangat tobat dan semangat prapaskah yang biasanya dicirikan dengan pantang, puasa, derma, dan doa, gitu ya. Nah, ini supaya tidak hilang, maka di tema pertama ini kami mencoba mengajak Anda untuk merenungkan bentuk pantang apa yang mau saya buat, gitu ya. Bentuk pantang apa yang mau keluarga atau lingkungan buat sebagai bentuk solidaritas. Gitu ya. Nanti silakan dilihat di buku. Lalu bacaan yang diambil dalam tema pertama ini adalah dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Pasti Anda sudah sangat hafal ya dengan bacaan ini. Apalagi kalau ngelihat gambarnya itu ya. Gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah bacaan tentang cara hidup jemaat pertama ya, cara hidup murid-murid Kristus pada awal-awal gitu ya. Ya, ini gambarannya adalah ya gambaran murid-murid Kristus ketika makan bersama. Ini bacaan ini sangat menarik sekali. Sangat indah berbicara soal solidaritas. Ya. Ternyata solidaritas itu memang sudah menjadi semangat dan cara hidup para murid Kristus. Yaitu mereka saling memperhatikan. Nanti dalam ayat-ayat di bacaan ini, bagaimana diceritakan mereka itu saling memperhatikan, bahkan menjual harta milik lalu membagikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga dampak dari solidaritas yang mereka lakukan, ya, mereka itu bisa makan dengan gembira. Lalu mereka bisa bersyukur, memuji Allah. Dan cara hidup mereka, cara hidup solidaritas mereka ini disukai banyak orang. Nah, maka tadi dikatakan solidaritas bukan hal yang baru. Karena memang solidaritas itu harusnya sudah menjadi cara hidup kita murid-murid Kristus. Nah, solidaritas ini merupakan kunci dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, inilah pada tema pertama ini mau mengingatkan kembali tentang makna panggilan kita sebagai murid-murid Kristus untuk bersolider. Lalu tema pertemuan yang kedua. Ya, untuk tema pertemuan yang kedua, ini berbicara tentang tantangan mewujudkan solidaritas untuk kesejahteraan bersama. Nah, tantangannya apa sih, gitu ya? Nah, untuk melihat atau untuk merenungkan tantangan ini, kami mencoba menawarkan untuk melihat inspirasi dari cuplikan atau potongan film judulnya The Tree itu ya, yang lead India itu ya, yang seorang anak kecil, pasti ini sudah sangat familiar di kalangan Anda. Inspirasi seorang anak kecil yang mencoba memindahkan pohon tumbang supaya tidak macet gitu ya. Nah dari sini kita bisa melihat sebenarnya tantangannya apa saja sih kalau ketika kita melihat sebuah keprihatinan bersama gitu ya. Tantangannya apa? Kita tuh rasanya pengen berbuat sesuatu tapi kok tidak bisa gitu ya. Nah, seringkali kita merasa tidak mampu gitu ya. Nanti silakan digali dari inspirasi ini. Sinopsisnya ada. Kalau seandainya tidak bisa menayangkan video, sinopsisnya ada. Lalu kita seringkali merasa bahwa saya nggak bisa nih, saya nggak bisa bantu, atau jangan saya lah, rasanya ada yang lebih pantas untuk mengatasi persoalan ini, atau bahkan mungkin kita lebih baik cari aman gitu ya. Udahlah, yang penting kita mah baik-baik saja gitu ya. Nah ini kan tantangan kita untuk mau berbuat sesuatu untuk orang lain, bersolider. Nah nanti
refleksi kita diarahkan pada bahwa sebagai murid Kristus itu kita diajak untuk memiliki kepekaan, gitu ya, dan lebih-lebih kepedulian, ya, kepedulian untuk mengatasi keprihatinan bersama. Ya, kalau ini menjadi keprihatinan bersama, maka kita harus ikut mau terlibat untuk mengatasi keprihatinan ini. Itu yang mau diajarkan. Nah, lalu dalam aksi dalam pertemuan ini kita diajak untuk mewujudkan kepedulian melalui gerakan APP. Jadi dalam masa prapaskah nanti kan tetap ada dana APP gitu ya, mengumpulkan dana APP gitu ya, aksi puasa pembangunan gitu ya. Nah, maka kita mau menghayati APP ini sebagai memang ini saya berikan itu sebagai wujud solidaritas saya. Ya, jadi saya mau mengurangi apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi saya atau hawa nafsu saya, lalu ini lebih baik saya simpan atau saya bagikan untuk orang lain melalui dana APP ini. Nah, mau mengajak ke situ, gitu ya, mau mengajak ke situ. Ya. Inspirasi kitab suci yang diambil adalah dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ya. Dari gambarnya pasti sudah tahu tentang janda miskin ya. Nah, refleksinya bagaimana? Refleksinya begini. Jadi janda miskin ini mau menggambarkan sebagai seorang pribadi yang peduli gitu ya terhadap yang lain. Padahal dia sendiri sebetulnya adalah orang yang harusnya diperhatikan, gitu ya. Nah, tetapi dia menunjukkan diri sebagai pribadi yang meskipun saya ini mungkin dilihat orang sebagai orang yang tidak mampu atau seorang yang harusnya diperhatikan, tapi saya juga mau peduli, mau memberikan, mau membagi sesuatu. Ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya karena dia didorong sikap peduli, menjadi bagian dari merasa menjadi bagian dari komunitas ya warganya waktu itu ya. Sehingga dia pun ya seperti yang lain, saya mau memberikan persembahan di bait Allah. Nah, menarik apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu tidak menilai persembahan janda miskin tersebut dari besaran nilai koinnya, tetapi Yesus mengapresiasi bagaimana begitu besarnya kerendahan hati orang ini untuk mau peduli dan berbagi. Ya, maka kita pun diajak untuk menjadi pribadi yang peka dan peduli dan mau berbagi untuk mengatasi situasi keperhatian bersama. Artinya jangan merasa bahwa saya merasa tidak punya, merasa tidak mampu, tetapi pasti ada sesuatu yang bisa kita wujudkan untuk membantu mengatasi keprihatinan bersama. Lalu tema 3. Nah, tema 3 ini adalah tentang sikap tobat. Ya. Semakin beriman, semakin solider. Inspirasinya ada video tentang membangun gotong royong dari Jimpitan. Ya. Tradisi Jimpitan atau mungkin budaya Jimpitan itu ya, yang orang ke rumah-rumah, setiap warga rumah itu menyimpan entah uang, entah beras di depan rumahnya, lalu nanti ada yang bertugas untuk berkeliling mengambil itu, ya kan? Lalu hasil pengumpulannya itu diwujudkan untuk kebersamaan, entah untuk ya di RT-nya, di lingkungannya, atau bahkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, ini semangat yang mau diambil dari video ini atau dari ilustrasi ini adalah mengenai semangat gotong royongnya dalam hidup bermasyarakat. Ya. Semangat gotong royong artinya semangat mau terlibat bersama orang lain. Gitu. Semangat mau terlibat bersama orang lain. Nah, barangkali selama ini kita hanya berkutat di lingkungan kecil kita, gitu ya. Mungkin hanya di lingkungan komunitas Katolik kita, mungkin kita ya cuma di rumah aja, bahkan mungkin hanya ada orang-orang tertentu saja. Nah, tetapi ilustrasi ini mau mengingatkan bahwa semangat gotong royong ini tidak tidak membatasi latar belakang seseorang. Ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana semangat kebersamaan ya yang diwujudkan untuk kehidupan bersama yang lebih baik.
Jadi sikap tobat yang mau dibangun adalah menjadi pribadi yang mau ikut ambil bagian dalam kehidupan bersama yang mensejahterakan. Semakin artinya berarti lebih kan. Kalau semakin beriman berarti lebih beriman gitu ya. Dan semakin solider berarti lebih solider harusnya. Maka sikap tobatnya adalah maka kita harus punya nilai lebih gitu ya. Sebagai seorang Kristiani ketika kita merefleksikan tema ini maka kita harus punya nilai lebih dong gitu ya. Maka hidup kita harapannya bisa berdampak baik pada kehidupan orang lain. Gitu. Nah, inspirasi kitab sucinya ini. Inspirasi kitab sucinya diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Pasti sudah sangat hafal saya yakin ya tentang Zakeus ya. Nah, dalam permenungan ini Zakeus mengalami halangan untuk berjumpa dengan Yesus, tetapi ia mau berjuang. Ya, kadang kita juga demikian ya, rasanya ingin dekat, rasanya ingin lebih mendekatkan diri dengan Yesus gitu, tapi kok rasanya ada sesuatu yang membentengi gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kita mau berusaha atau tidak, kan gitu ya. Itu yang semangat yang mau diangkat, nilai yang mau diangkat adalah soal semangat untuk berjumpa dengan Yesus, usaha untuk mau berjumpa dengan Yesus. Karena perjumpaan dengan Yesus itu rupanya membuahkan pertobatan. Zakeus itu mengalami pertobatan yang radikal dalam hidupnya. Dan perubahan sikap itu diwujudkan di dalam hidup dan pekerjaannya. Ya. Zakeus tidak lagi egois dan licik, tetapi menjadi pribadi yang solider dan peduli. Nah, di dalam bacaan ini kan di akhir itu cuma dikatakan bahwa Zakeus itu berjanji atau bernazar akan mengembalikan apa yang sudah dia rampas. Bahkan kalau dia rampas, dia akan mengembalikan berapa kali lipat, begitu kan ya. Nah, tapi tidak diceritakan bahwa Zakeus itu berhenti sebagai pemungut cukai kan. Nah, maka bisa jadi Zakeus itu tetap menjadi pemungut cukai, tetapi pemungut cukai yang bersifat adil, tidak memeras lagi. Nah, perubahan sikap inilah, contoh tobat Zakeus inilah akhirnya berdampak pada orang lain. Dengan tidak memeras lagi berarti dia sudah tidak menyusahkan kehidupan orang lain lagi. Nah, maka yang mau kita tawarkan adalah bagaimana sikap tobat kita. Ya, bagaimana sikap tobat kita supaya perubahan sikap kita pun itu berdampak pada kehidupan bersama. Tema yang terakhir, ya, mewujudkan semangat solidaritas. Tadi dari tema 1 sampai ke 3 kita terus digali, terus disadarkan mengenai bahwa semangat solidaritas ini menjadi cara hidup, menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Lalu bahkan di tema 3 kita diajak untuk merubah sikap, untuk menjadi lebih, ya, memiliki nilai lebih. Nah, lalu hal-hal yang sudah kita refleksikan tadi dari 1 ke 3 itu bagaimana kita wujudkan bersama? Diwujudkan bersama baik sebagai komunitas keluarga, baik sebagai komunitas lingkungan, maupun sebagai komunitas-komunitas kategorial. Pokok refleksi yang kami tawarkan adalah, nah ini inspirasinya dari Santa Teresa dari Kalkuta ya, sangat tahulah bagaimana kisah hidup beliau. Cuman di dalam buku ini kami coba rangkumkan menjadi lebih singkat saja gitu ya. Karena nilai yang mau kita angkat adalah soal bahwa beliau itu melakukan karya pelayanannya karena didorong oleh belas kasih. Kalau Anda pernah menonton film atau pernah membaca cerita lengkapnya bahwa panggilan beliau untuk melayani orang-orang miskin itu kan terjadi berulang-ulang kali, terutama ketika dalam perjalanan beliau di kereta itu ya, ketika mau mengajar di sebuah sekolah, melihat situasi seperti itu. Nah, dorongan-dorongan rasa kasihan itulah yang dia wujudkan menjadi tindakan nyata, menjadi sebuah pelayanan yang dia geluti sampai akhir hayatnya. Nah, maka permenungannya buat kita adalah dalam bersolidar itu dibutuhkan semangat mau berkorban.
bahkan mungkin harus keluar dari zona nyaman. Kita diajak untuk mewujudkan keprihatinan kita dalam usaha nyata. Jadi jangan sampai kita hanya terhenti pada rasa prihatin gitu ya, kasihan ya, kasihan gitu. Terus kalau udah kasihan, apa yang mau dilakukan kan gitu ya. Nah, ini tema 4 ini memang mau menawarkan supaya kalau kita memiliki keprihatinan, kalau memang kita merasa punya belas kasihan, yuk apa yang mau kita wujudkan, apa yang mau kita buat bersama. Ya. Nah, maka inspirasinya pun demikian. Ya, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini juga pasti sudah sangat hafal sekali bagi Anda. Ya, kalau kita lihat, misalnya para murid ini ya, ceritanya kan para murid itu kasihan gitu ya. Tuhan, itu kasihan itu orang yang ikut-ikut kita udah mau malam, nanti mereka nggak bisa makan, gitu ya. Sebaiknya mereka disuruh pergi, gitu ya. Nah, para murid itu kasihan. Cuman solusi dia itu adalah suruh mereka pergi. Ya, solusi yang ditawarkan adalah supaya mereka mencari makan sendiri, gitu ya. Nah, tapi Yesus tidak. Nah, Yesus mengatakan tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan, gitu ya. Kalau kamu kasihan, lakukan sesuatu, gitu ya. Nah, maka yang mau diajarkan poinnya adalah hendaknya belas kasih itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Nah, berkat usaha dan niat baik, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun, akan semakin banyak orang yang terbantu dalam hidupnya. Kalau dalam bacaan diceritakan, jadi setelah mereka makan, setelah mereka dibagikan makanan, mereka makan sampai kenyang. Dari yang tadinya cuma 5 roti, 2 ikan, ya. Jadi hal yang kecil dilakukan dengan tulus, gitu ya, untuk membantu banyak orang, mereka bisa makan sampai kenyang. Artinya, bahwa usaha-usaha kecil kita, usaha-usaha bersama kita, meskipun itu usaha yang kecil, atau tindakan-tindakan kecil, asal dilakukan dengan tulus hati, ya yakinlah bahwa itu akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk orang-orang yang kita bantu. Jadi begitu ya, kebaca ya rangkaiannya, tema 1, tema 2, tema 3, lalu tema 4. Nah, nanti di dalam tema keempat ini, ya aksinya, silakan Anda bersama-sama baik dalam keluarga maupun komunitas. Yuk kita sebagai keluarga bikin apa? Mewujudkan solidaritas dalam bentuk apa untuk orang-orang yang membutuhkan. Yuk kita sebagai lingkungan, kita buat apa untuk membantu orang-orang sekitar kita. Tujuannya tadi itu, ekonomi yang mensejahterakan. Artinya kegiatan-kegiatan, ya ekonomi itu tidak identik selalu dengan uang, gitu ya, tidak selalu identik dengan uang. Tapi usaha-usaha untuk membantu orang agar kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Tuh. Contohnya kalau di buku sudah kami berikan beberapa contoh, barangkali nanti kalau ya pasti contoh-contohnya ada di sana di buku ya, ada tabelnya. Nah, nanti bisa mengikuti contoh yang ditawarkan di situ juga boleh. Kalau tidak, Anda bisa memikirkan sendiri atau mencoba berembuk dengan orang-orang di dalam pertemuan itu. Begitu. Lalu, nah, terakhir, selamat memasuki masa prapaskah. Begitu, Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, kurang lebih gambarannya, gitu ya. Nah, oke, saya ada banyak pesan rupanya. Oke. Baik ya. Atau ternyata ada, kalau Anda baca di bagian chat itu ada sharing-sharing yang bisa memperkaya nanti untuk memperkaya permenuhan kita nanti dalam lingkungan gitu ya. Ya memang sekali lagi bahan ini kami mencoba membahasakan dengan sesederhana mungkin gitu ya, supaya setidaknya kalau membaca atau ketika dalam keluarga minimal itu bisa paham lah gitu ya, bisa langsung kena pada nilai-nilai yang ingin direnungkan. Nah di sana juga ada
di chat itu juga ada ya bagaimana usulan-usulan alternatif-alternatif kalau seandainya tidak bisa online, lalu tidak bisa bertemu secara langsung juga ada di sana ya. Silakan. Dan ini baik usulan-usulannya ya. Lalu pemahaman-pemahaman mengenai solidaritas, kehadiran Kristus. Ya, terima kasih atas sharing dan usulan-usulannya. Baik, saya buka sesi pertanyaan untuk 2 orang dulu. Barangkali ya, jadi sesi ini terkait dengan isi gitu ya, terkait dengan isinya, gitu ya, terkait dengan isinya. Boleh, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, 2 orang dulu. Saya mau tanya. Oke, Pak Robi, silakan. Saya merasa terbantu dengan adanya tawaran aksi, atau di sini disebut contoh pancingan. Dikatakan ada pada tabel halaman 41. Saya belum membaca itu. Tapi semoga isinya itu memenuhi 2 kriteria. Yang pertama itu adalah bisa dilaksanakan sambil tetap menjaga jarak. Yang kedua, cocok untuk dilaksanakan oleh usia 60 tahun lebih. Saya pikir ini akan sangat membantu karena pengalaman saya, kalau sudah sampai di aksi nyata, itu biasanya sulit sekali untuk menghidupkan suasana. Karena apa? Semua cenderung untuk diam. Begitu. Demikian, terima kasih. Ada lagi selain Pak Robi, silakan sebelum saya tanggapi. Mas Yogi mau tanya. Ya, silakan Pak. Maaf, di layar saya belum muncul. Dari Paulus, Pak Jimmy saya. Oh ya, silakan Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy ya, Pak Jimmy silakan. Begini, biasanya kan rencananya nanti tanggal 14 ada pembekalan fasilitator paroki lingkungan. Tadi saya lihat ini direkam penjelasannya Mas Yogi. Betul. Rekamannya kami bisa dapat. Jadi artinya kita tidak usah bersusah payah lagi. Tetapi saya tuh udah tinggal jadinya saja, kecuali memang nanti kalau ada pertanyaan teknisnya, tetapi dengan penjelasan yang singkat padat jelas dari Mas Yogi, ini boleh nggak kita pakai saja untuk pembekalan ke fasilitator lingkungan, Mas? Itu pertanyaan saya, Mas Yogi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jimmy ya. Terima kasih. Aduh, kalau rekamannya diputar nanti saya terkenal, jadi nggak enak saya. Nggak apa-apa, silakan. Memang ini sengaja direkam supaya seandainya kalau memang ada yang membutuhkan, bisa dipotong, misalnya pas tadi bagian sesi Romodwi, lalu misalnya, ya mungkin kalau bagian saya cukup bermanfaat, ya silakan dipotong, lalu bisa ditampilkan. Jadi artinya tidak semua hal bisa ditayangkan, karena cukup panjang nanti ya. Jadi silakan aja Pak Jimmy. Butuh dibagikan, Mas Yogi. Oh. Ya, butuh. Butuh ya. Butuh dibagikannya. Ya, nanti akan kami info di sana ya. Kami akan info di grup pewarta ya. Ya. Ya, jadi maksudnya di mana di mana khususnya Karmel ya. Ya. Oh, Karmel ya, baik. Ya, baik. Baik, itu untuk Pak Jimmy dulu ya. Baik, terima kasih. Lalu saya akan menanggapi. Pak Jimmy nanti akan kami bantu gitu. Prinsipnya gitu akan kami bantu. Oke, makasih. Ya. Lalu untuk Pak Robi soal sesi keempat, betul memang bahannya belum dibagikan karena karena bahannya ada banyak link video yang harus kami cek dulu. Jadi jangan sampai nanti Anda sudah menerima lalu ketika dicari tidak ketemu videonya. Nah, itu yang agak lama. Tapi besok sudah bisa. Besok untuk yang bahan dewasa dan bahan anak itu sudah bisa. Karena setelah disosialisasikan begini ya. Silakan dicek di website Keuskupan Bandung, terutama setelah jam 10 ya, karena kami harus proses menguploadnya cukup makan waktu ya. Tapi betul bahwa nanti linknya dikirim ke Korbitnya. Ya, itu juga nanti akan bantu. Itu juga nanti akan kami kirim. Ya, nanti kami juga akan kirim ke atau ke supaya kami bisa buka kan ya. Oke. Oh ya bisa. Pokoknya prinsipnya kalau dengan koordinator itu kami langsung gitu ya. Jadi hal-hal yang perlu segera pasti akan kami share ke koordinator.
Gitu Oh ya. ya, baik. Jadi Terima supaya kasih. infonya cepat, gitu ya, supaya infonya cepat. Oke. Oh, Pak Anton ya, Pak Anton. Oke, terakhir ya, Pak Anton ya. Silakan Pak Anton. Oh, maaf, sorry. Sebelum ke Pak Anton, Pak Robi belum selesai. Sorry, maaf. Untuk Pak Robi, ya untuk tema yang keempat, memang betul itu tema aksi. Lalu tabelnya memang ada di halaman 41 yang besok Anda bisa lihat nanti di website ya. Lalu ini usulan-usulan yang menurut saya sih ya mudah-mudahan juga tidak terlalu sulit gitu ya, tidak terlalu sulit yang bisa dilaksanakan. Bahkan Anda nanti bisa ya sebagai keluarga gitu ya, sebagai keluarga aja gitu. Kalau misalnya seandainya sebagai komunitas lingkungan terlalu besar untuk mempraktekannya susah dan harus menjaga protokol kesehatan, ya maka bisa dipersempit menjadi aksi-aksi dalam keluarga. Gitu. Ya, begitu. Mudah-mudahan sih bisa membantu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti silakan dicek. Lalu Pak Anton, sorry silakan ke Pak Anton. Pak Anton mohon di-unmute. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Hanya ingin memastikan Mas, kebetulan kemarin itu Romo Paroki sudah mengumumkan bahwa paroki kami Bunda Maria Cirebon itu sosialisasinya pada hari Rabu. Apakah mungkin materi itu sudah share ke kami besok Mas? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin secara teknik ya, ketika kami ketemu dalam offline itu sering terjadi rencana aksi terjadi, tetapi terkendala aksi nyatanya itu nggak pernah nyata. Mohon mungkin ada trik khusus dari Bapak Ibu yang kebetulan hadir di malam ini. Terima kasih Mas. Baik Pak Anton dari Bunda Maria Cirebon ya. Ya ini luar biasa jauh-jauh dari Cirebon saya bergabung. Baik Pak Anton, untuk soal ini dulu ya, untuk soal dalam rangka sosialisasi nanti di paroki ya. Jadi hari ini itu adalah sosialisasi untuk bahan dewasa dan UMK. Lalu besok itu adalah sosialisasi untuk bahan anak dan remaja. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu yang belum dapat info soal anak dan remaja silakan dibagikan kepada para pendamping BIA-BIR gitu ya. Silakan, atau bahkan yang guru-guru di sekolah mungkin ya, guru-guru di sekolah Katolik atau guru-guru yang memang ingin mengadakan kegiatan ini bisa ikut sosialisasi besok pada jam yang sama. Linknya nanti akan disebarkan besok pagi karena supaya tidak tertumpuk dengan link hari ini gitu. Nah, lalu bahan-bahan yang untuk dewasa karena sudah disosialisasikan pada hari ini maka akan diupload besok. Termasuk PowerPoint yang sudah kami tayangkan. Dan kalau video yang soal penerimaan Rabu-Abu itu sudah diupload di channel Komsos Keuskupan Bandung. Ya, jadi besok bahan sudah bisa dipakai. Lalu yang bahan anak itu juga kami harus memastikan dulu karena bahan anak itu videonya lebih banyak. Jadi hampir setiap pertemuan itu masing-masing satu pertemuan ada kurang lebih 2-3 video. Untuk anak ya, khusus yang untuk anak. Nah, maka itu harus kami pastikan dulu apakah linknya sambung atau tidak. Jangan sampai kami memberikan link lalu tidak sambung kemana-mana kan malah membingungkan, kasihan. Gitu ya. Nah, untuk dewasa dan OMK dipastikan besok sudah bisa. Lalu untuk yang anak dan remaja, besok ketika proses sosialisasi itu kami usahakan juga nanti beres sosialisasi sudah bisa diakses. Jadi Selasa malam kami usahakan sudah bisa diakses untuk yang anak dan remaja. Gitu ya Pak Anton. Lalu untuk lalu untuk tips bagaimana supaya aksi itu bisa dilaksanakan, Romo Dwi mungkin bisa membantu Romo, ya. Apa namanya, untuk aksi nyata memang ini kadang-kadang menjadi kendala akhir dari pertemuan keempat. Tapi saya sih percaya bahwa
mungkin ada yang tidak melaksanakan karena dengan berbagai macam alasan, kendala, dan kesulitan. Tapi kok saya sih masih banyak juga yang melaksanakannya dengan berbagai macam cara. Mungkin ada yang tidak seperti yang dicanangkan dalam pertemuan, tapi mereka secara kreatif mencari sendiri bentuk-bentuk aksi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi dalam sebenarnya catatannya atau prinsipnya dalam permenungan APP tahun ini, sebenarnya yang mau dibangkitkan itu adalah kesadaran kita untuk berani melakukan transformasi atau pertobatan cara kita berkegiatan ekonomi, terutama mulai dari kegiatan ekonomi secara pribadi, ya, yang memang berkaitan dengan keutamaan Injili, itu yang penting. Tapi nanti ada beberapa aksi konkret yang memang ditawarkan di dalam pertemuan keempat itu, dipilih saja mana yang memungkinkan untuk dilakukan, yang dilihat sesuai dengan protokol kesehatan, atau mencari alternatif-alternatif lain yang dibicarakan di dalam komunitas atau di dalam keluarga. Saya kira nanti akan ketemu. Ya kita tidak memberikan contoh gamblang dan detail ini yang bisa dilakukan, tetapi diharapkan juga umat itu secara kreatif sendiri menemukan cara-cara untuk mewujudkan aksi di dalam APP kita tahun ini. Itu saja. Terima kasih Romo Dewi. Terima kasih Romo. Silakan ya nanti coba dirancang-rancang. Ya tadi itulah, mulai dari kegiatan-kegiatan atau bentuk-bentuk aksi yang sederhana saja, yang sederhana gitu ya. Yang sederhana tapi itu mau menunjukkan semangat solidaritas kita itu ya. Semangat solidaritas itu bisa banyak bentuknya. Saya rasa bisa lah, saya optimis pasti rekan-rekan di paroki bisa. Kalau di Pak Antoni pasti punya banyak ide nih pasti ya. Terakhir sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir atau satu tanggapan terakhir sebelum kita tutup, silahkan. Ya, dari saya Mas Yogi. Dari Ananto. Pak Ananto. Ya, silakan Pak Ananto. Gimana Pak Ananto? Ya, luar biasa itu bacaan Injilnya sangat dari Alkitabnya sangat simpel yang sudah sering kita dengar. Tapi saya yakin pilihan ini sangat tepat karena walaupun sudah sering kita dengar, sering kita baca berulang-ulang, tapi kalau kita mau membaca lebih pelan-pelan, lebih detail, apalagi ini dalam masa pertobatan, pasti akan banyak inspirasi yang masuk. Luar biasa bikin bahannya Mas Yogi, Profisiat. Baik, terima kasih Pak Ananto. Bisa sedikit Mas Yogi? Pak Maman, oh ya silakan Pak Maman. Terakhir Pak Maman ya terakhir. Berkaitan dengan aksi itu ya, memang beberapa APP ini kan cenderung aksi itu bersifat pribadi ya. Kita sulit mengontrol dan memang tidak punya hak mengontrol juga untuk apakah orang benar-benar melaksanakan atau tidak ya. Itu yang pertama. Tetapi mungkin dalam segi lain kita perlu berpikir bagaimana kita merancang aksi itu sebagai gerakan bersama dalam level lingkungan atau paroki ya. Misalnya saja kan situasinya jelas sekarang yang membutuhkan solidaritas ya. Misalnya umat paroki Cikampek jelas bahwa aksi solidaritasnya bantuan untuk korban banjir sekarang ini ya. Sehingga seluruh umat diharapkan aksinya terarah ke sana misalnya. Atau paroki Subang jelas kan banyak longsor dan sebagainya, sehingga itu ditawarkan sebagai bentuk aksi bersama, sehingga dukungan-dukungan dana sebagai bentuk tobat dan sebagainya diarahkan bahwa kita memang ingin membantu saudara-saudara kita. Nah, artinya mungkin dari tiap paroki perlu jelas apa yang menjadi wujud gerakan bersama yang ingin melibatkan seluruh umat itu ya, sehingga
di samping aksi-aksi kecil yang sifatnya pribadi yang bisa dilakukan dalam level tetangga dan sebagainya. Tetapi bagus juga kalau ada aksi yang cukup bisa dirasakan sebagai gerakan bersama seperti tadi ya. Bagaimana dana-dana dari lingkungan itu bisa diarahkan untuk bantuan-bantuan semacam itu, korban banjir, longsor, dan sebagainya. Itu saja, Mas Yogi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Maman. Betul. Terima kasih sudah melengkapi. Memang harapannya di tema yang keempat itu bisa terarah pada gerakan bersama. Betul. Terima kasih. Dan bentuk-bentuk solidaritas apa yang bisa dibuat, rasanya juga akan semakin mudah kalau kita melihat situasi apa atau keprihatinan bersama apa yang terjadi di paroki kita, di lingkungan kita. Ya, itu bisa diarahkan ke sana, sangat bisa. Dan harapannya memang bisa menjadi gerakan bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Maman atas share dan juga informasi serta melengkapi apa yang menjadi gagasan kami. Saya rasa, silakan Romo. Iya, ya berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Maman tadi, saya menambahkan saja bahwa kan bencana ini sudah berjalan. Nggak tahu apakah ada susulan-susulan yang lain di beberapa tempat. Saya kira untuk aksi nyatanya itu tidak harus menunggu di pertemuan keempat. Ya, dari sejak sekarang pun APP meskipun belum memasuki masa prapaskah, tapi gerakan kita juga sudah harus mulai dengan melihat situasi yang ada konkret, tidak harus menunggu sampai pertemuan keempat. Ya, kapan kita bisa melakukan itu dan mewujudkan solidaritas itu, ya kita wujudkan sekarang. Tapi ini bahwa pembahasan kita, permenungan kita di pertemuan APP itu nanti mengerucut ke soal aktivitas ekonomi, ya, aktivitas ekonomi yang bersolidar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Romo sudah melengkapi. Nah, Bapak Ibu, frater dan suster, terima kasih sudah bergabung di sosialisasi pada sore hari ini. Lalu diingatkan mungkin kepada nanti rekan-rekan yang lain yang akan mewakili untuk anak dan remaja. Besok linknya pagi-pagi akan kami kirim, terutama untuk para koordinator bidang akan saya share di Koordin. Lalu seperti biasa list pesertanya juga nanti akan saya kasih. Banyak terima kasih, hampir semua paroki bergabung di tempat ini. Lalu saya rasa banyak hal yang baik yang sudah kita bicarakan pada sore hari ini, maka tidak perlu berlama-lama. Nanti usulan-usulan dan hal-hal yang bisa kami fasilitasi, kami coba fasilitasi, supaya mempermudah Anda yang di paroki untuk bisa menggunakan bahan ini. Baik, kita akan menutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa, nanti mohon berkat dari Romo Dwi. Saya akan memimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang sungguh luar biasa indah pada sore hari ini. Kami boleh berkumpul satu keuskupan sebagai Keuskupan Bandung untuk mencoba merefleksikan bahan pertemuan masa Prapaskah yang akan kami hadapi di minggu yang akan datang. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar apa yang menjadi permenungan kami, bahan refleksi kami, sungguh membantu kami untuk semakin dekat, semakin mengenal Engkau lebih baik, dan sungguh mengubah hidup kami menjadi lebih baik, dan hidup kami pun berdampak bagi kebaikan hidup orang lain. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mohon bimbingan-Mu, mohon berkat-Mu, untuk melanjutkan aktivitas kami, untuk istirahat kami. Semoga kami senantiasa berada dalam lindungan-Mu, dan hidup kami dipenuhi sukacita oleh karena berkat. Ini semua kami mohon, dan pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, segala usaha dan niat baik kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih Romo Dwi, terima kasih Suster, Bapak Ibu, Frater dari semua. Untuk foto rasanya nggak bisa, nanti kami capturein ya, kan ada videonya udah direkam tuh. Nah, videonya kalau udah direkam, nanti kami capturein perbagian-perbagian ya. Mudah-mudahan bisa mendokumentasi. Oh malah sudah di capture oleh operator. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat memasuki masa prapaskah. Terima kasih Romo Dwi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ikhlas mana tuh? Selamat malam. Aku di sini kenapa? Bukia Manurung, mari selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Malam Romo Dwi. Romo Dwi. Romo Dwi, selamat malam. Malam Romo. Malam dari Subang. Snacknya ngambil sendiri-sendiri. Snacknya ngambil sendiri-sendiri ya. Oh sudah, betul Pak, sudah. Frater Joko, selamat malam. Frater Joko. Halo Frater, halo Pak Darius. Halo. Izin pamit kawan-kawan semua. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Malam. Malam semua. Halo, selamat malam. Selamat malam. Itu saya nggak tahu. Seharusnya saya dijemput Romo. Pak Darius. Pak Darius. Saya tutup aja ya. Begini. Romo Dwi udah Oh iya. Terima kasih dari mereka. Terima kasih. Ya, benar ya. Oke. Malam Frater Joko. Jangan ini ambil lagi gangguin. Persiapan Ayo Frater, pulang Frater. Ini kan lagi di rumah, Pak. Saya lagi di rumah ini, di rumah di Jogja. Wah, pantesan nggak ada di sini. Kacau. Iya, saya itu sendiri, ikut sendiri. Tapi tadi putus-putus internetku, Rek. Koneksi, Pak, koneksi. Ya. Pak Wir. Halo Frater Joko. Frater Joko malah temu kangen ya. Frater Ignas sekarang di mana Frater Ignas? Frater Ignas. Ini selalu ada di hati umat Allah yang kudus. Aku lagi tugas di paroki Lembang. boleh. Di hati umat Lembang. Hamba putih, oi. 483-948 ya. Ke Sumedang, ke Sumedang. Tunggu. Frater, izin pamit duluan. Ya, Pak. Mari, Pak. Mari. Malam. Ya. Snack, dibuka, snack. Wir, mau Wir. Apa, Frater Joko? Lu ngapain baru datang udah selesai? Loh, gua kan kerjaannya beres-beres, bagian beres-beres. Beres-beres. Wir, Om Franky nggak ikut, Wir? Tadi ada. Lu pas kagak ada sih. Cariin tadi. Itu juga tadi? Iya. Oh, pas gua nggak ada. Iya. Bisa aja sih orang. Pak Paulus. Pak Paulus. Hah? Halo, Pak. Di kamera, Pak. Di kamera. Lihat di laptop. Langsung aja, yuk. Klip aja ya, ada semuanya. Lihat aja di kamera. Iya. Pak.
Halo, Frater di bawah. Mas Setia Botak, ngapain lu, Mas Setia Botak? Iya. Oh, dia ada di situ, Jok. Oh, pada di sekolahan masih bisa pada makan itu. Buka puasa. Setelah malam, pulang, ada setelah malam. Ini gimana ini? Hah? Di ini. Ciledug. Cirebon. Sadarkah? Oh, ini sambil mengiringi teman umat paroki Ciledug, saya iringi satu buah lagu. Gak usah rusuh lu, Jok. Udah anak gua, malas dengerin lu nyanyi. Iya. Udahlah, udah ya. Nah, semua makasih. Salam. Selamat malam.